Halo sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Manasih Channel yang akan membahas berbagai alur cerita film-film keren. Di episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film The Unfaithful. The Unfaithful adalah sebuah film drama keluarga Amerika Serikat tahun 2002 yang disutradarai oleh Adrian Lyne serta dibintangi oleh Richard Gere, Diana Lane, Oliver Martinez, Eric Sullivan, Chad Lowe, dan Dominic Chinese. Film tersebut diadaptasi oleh Alpin Sargent dan William Broyles dari film Prancis tahun 1969 yang berjudul The Unfaithful Wife. Film ini juga meraih berbagai penghargaan, salah satunya masuk nominasi Oscar tahun 2003 untuk Diana Lane dalam kategori Best Actress in Leading Role. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah mempunyai seorang anak lelaki. Sang suami bernama Edward Sumner yang diperankan oleh Richard Gere adalah seorang pria yang sangat mengutamakan keluarga. Rasa cinta dan tanggung jawab pada anak istri membuatnya menjadi pria yang workaholic. Sehingga tanpa dia sadari, hampir semua waktunya hanyalah untuk bekerja, meskipun dia sedang berada di rumah. Kemudian, sang istri yang bernama Connie Sumner diperankan oleh Diana Lane hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya mempunyai kesibukan dengan anak dan segudang aktivitas rumah tangga. Di sisi lain, Charlie Sumner adalah anak lelaki mereka yang masih sangat manja dengan orang tuanya. Bahkan, tak jarang Charlie masih suka mengompol. Tapi, dengan sabarnya Connie memperingatkan Charlie agar dirinya bisa buang air kecil di kamar mandi. Tentu saja permintaan ibunya dituruti, walaupun terkadang masih saja ada ulah khas anak kecil seperti Charlie yang masih merepotkan. Ketika pergi ke sekolah, Charlie suka diantar oleh Edward sambil berangkat kerja. Lalu untuk pulang, Connie lah yang menjemput Charlie. Suatu hari, di kota sedang terjadi serangan badai yang membuat kacau semua aktivitas kota. Karena kacau balaunya membuat Connie susah untuk berjalan menjemput Charlie karena terpaan badai angin yang begitu terasa. Berulang kali dia mencoba mendapatkan taksi tapi tak kunjung dapat. Bahkan taksi yang sudah berhenti di depannya pun telah direbut penumpang lain. Karena sebalnya, Connie berjalan terus hingga dia menabrak seorang pria muda tampan yang membawa setumpuk buku. Pria itu tampak kesal karena bukunya jatuh hingga banyak lembaran-lembaran kertas dari bukunya yang terbang tertiup angin. Dengan perasaan bersalah, kemudian Connie membantunya untuk memunguti buku milik Paul Malter yang diperankan oleh Oliver Martinez. Pertemuan ini membuat Paul tertarik pada Connie. Paul pun menawarkan secangkir teh kepadanya dan membantu Connie membersihkan lukanya karena terjatuh. Connie pun menyetujuinya karena memang tempat tinggal Paul ada di depan persis ketika mereka bertabrakan. Sesampainya di rumah, Paul membantu membersihkan luka Connie dengan batu es yang dibalut kain. Tak lupa, Paul pun menyuguhkan secangkir teh hangat untuk Connie. Ketika Connie melihat banyaknya buku yang dipajang, dari sinilah ia tahu kalau Paul adalah seorang penjual buku. Sampai Paul bisa menghafal letak buku hingga halaman buku yang paling menarik. Pertemuan mereka membuat Paul ingin sekali memberikan Connie sebuah buku romantis sebagai souvenir. Paul pun mengatakan agar di lain hari Connie bersedia untuk kembali mampir. Connie pun hanya tersenyum. Sepulangnya di rumah, Connie menceritakan kejadian yang dialaminya bersama Paul kepada Edward. Edward pun meminta Connie agar kembali menemui Paul untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah membantu Connie membersihkan lukanya. Edward pun menyarankan agar Connie membawakan Paul sebotol wine. Saran Edward nampaknya dilaksanakan oleh Connie, yang keesokan harinya kembali mendatangi rumah Paul dengan membawakan beberapa kantong kue muffin.
Kedatangan Connie yang kedua membuat Paul senang. Dengan canggungnya, Connie memasuki kediamannya. Kali ini Paul membantu Connie melepaskan mantelnya dan membuatkan Connie secangkir kopi, lalu mengajaknya berdansa. Paul begitu intens menatap mata Connie, tak canggung pula menghujani Connie dengan banyak pujian, mulai dengan matanya yang indah dan bibirnya yang seksi. Paul adalah sosok pria muda yang secara natural membuat Connie tertarik dan membuatnya melayang. Ketika Connie hampir terkena rayuan Paul, ia berhasil menolak ajakan nafsu darinya. Kemudian Connie pun bergegas pulang karena tak ingin sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi. Namun, saat Connie baru keluar rumah Paul, ia lupa akan mantelnya yang masih tertinggal di dalam rumah itu. Kemudian, ia kembali mengambilnya. Dan di saat itu pula, tubuh seksi Connie pun langsung disergap oleh Paul, serta membawanya ke atas ranjang. Meski Connie sempat menolak gejolak nafsunya, namun apa daya, Connie hanyalah manusia biasa yang takkan kuat jika daerah sensitifnya dirangsang. Akhirnya, mau tak mau, Connie pun menikmati permainan kasar yang Paul berikan. Pertemuannya dengan Paul membuat Connie memiliki kesan yang mendalam hingga berubah ketertarikan yang luar biasa, membuat dirinya berubah menjadi Connie yang memperhatikan penampilan. Penampilan Connie semakin hari semakin membuat Paul semakin berani menyatakan perasaannya, hingga membuat mereka berdua masuk ke dalam dunia perselingkuhan. Semakin hari Connie semakin gemar berdandan. Connie semakin lupa pada tugasnya untuk memperhatikan Charlie, bahkan menjemput Charlie. Connie suka menghabiskan waktu bersama Paul hingga tanpa mereka sadari adegan romantis mereka di sebuah kafe telah disaksikan oleh salah satu teman Edward. Edward sendiri telah mendapati keganjilan tingkah istrinya yang gemar sekali keluar mengenakan baju-baju seksi, hingga Edward memilih untuk menemui seorang detektif. Ia meminta untuk menyelidiki Connie. Kemudian, sang detektif pun sesegera mungkin melakukan penyelidikan kepada Connie. Beberapa hari kemudian, sang detektif kembali menemui Edward dengan membawa hasil penyelidikan istrinya yang telah berselingkuh dengan pria lain. Bukti yang diberikan berupa foto dengan keterangan waktu serta tempat kemana saja mereka berkencan. Edward yang sadar bahwa istrinya telah berselingkuh, kemudian bergegas pergi menemui tempat Paul berada. Di sana, Edward berdiri di depan rumah Paul. Sebenarnya, Connie pun telah berada di rumah tersebut bersamanya. Tapi karena Paul telah mengetahui kejanggalan itu, dia segera mengatakan kepada Connie bahwa ada seorang pria yang telah memperhatikan rumahnya. Ketika Edward lengah, Connie pun segera pulang melewati jalan lain. Tak lama setelah kepergian Connie, Edward memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Ketika bertemu, Edward berusaha menahan emosinya agar tidak terjadi perkelahian. Begitu juga dengan Paul yang berbicara santai dengan Edward seolah tidak terjadi perselisihan. Mereka mencoba setenang mungkin dalam percakapan. Di tengah suasana itu, Paul beberapa kali menawarkan minuman kepada Edward untuk menenangkannya. Kemudian, pembicaraan melemah ketika Edward melihat ranjang Paul yang begitu kusut dan berantakan. Secara tak langsung, Edward membayangkan bagaimana Paul dan Connie bercinta di ranjang itu. Sungguh bayangannya membuatnya begitu sakit dan pusing. Di samping itu, Edward melihat hiasan bola salju di kamar Paul. Merasa tak asing baginya, kemudian ia mengambilnya dan menanyakan dari mana barang itu didapatkan. Paul menjawab bahwa itu pemberian dari Connie. Seketika, hal itu membuat Edward semakin kesal dan amarahnya pun tak bisa dikendalikan, di mana barang tersebut adalah hadiah yang Edward berikan untuk memperingati hari pernikahannya bersama Connie. Karena tak tertahankan, Edward pun berdiri dan memukulkan hiasan itu pada kepala Paul. Paul pun langsung terjatuh lemas tak berdaya karena luka di kepalanya membuat darahnya bercucuran hingga dia tewas. Karena sadar telah membunuh Paul, Edward pun bergegas merapihkan mayatnya serta menghilangkan dan membersihkan semua barang bukti yang mengarah kepadanya. Hingga tak sengaja,
dia mendengar Connie yang telah menelepon Paul lewat mesin penjawab telepon. Connie mengatakan kepada Paul kalau dia ingin mengakhiri hubungan ini. Connie benar-benar ingin kembali ke pelukan keluarganya. Dia tidak ingin membuat kesalahan menjadi bertambah. Dengan menangis, dia menutup teleponnya. Edward telah menyesal karena telah membunuh Paul. Ketika malam hari tiba, tanpa sepengetahuan Connie, Edward membuang mayat itu di tempat pembuangan sampah. Hingga suatu hari, ada 2 orang polisi mendatangi kediaman keluarga Sumner, di mana ketika itu Connie, Charlie, dan Edward sedang berkebun di halaman depan dengan membersihkan lumpur liar. 2 polisi itu telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Connie mengenai Paul. Connie pun takut menjawab tentang Paul. Dia takut kalau Edward menangkap perselingkuhan mereka, walaupun sebenarnya Edward sudah mengetahui perselingkuhan mereka. Connie terpukul ketika mendapat informasi bahwasannya Paul meninggal karena terbunuh. Edward bingung karena dia merasa dialah yang membunuh Paul. Begitu herannya kenapa polisi bisa melacaknya, padahal semua bukti yang ada sudah dihilangkan. Connie beralasan bahwa dia hanya tahu tentang Paul sebagai penjual buku saja. Edward geram ketika melihat polisi tengah mencecar istrinya hingga membuat istrinya menangis. Selang beberapa hari kemudian, barulah Connie tahu kalau Edward lah yang membunuh Paul karena cemburu. Edward pun dengan geramnya kembali marah kepada Connie yang telah berani memberikan hadiah bola saljunya kepada Paul. Akhirnya, Edward dan Connie pun saling berbenah diri dan kembali menerima kondisi masing-masing. Connie pun memutuskan agar mereka segera pindah ke tempat atau negara lain untuk membina kehidupan baru dengan mengganti nama atau apapun agar kehidupan kembali normal. Connie pun melarang Edward untuk menyerahkan diri kepada polisi. Padahal ketika itu mobil mereka bertiga telah berhenti di depan kantor polisian. Akhirnya, setelah mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan film pun tamat.